Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, sukses terus. Dan untuk video kali ini saya sedang kunjungan ke rumah teman saya nih dengan Om siapa ya namanya? Azhar Kausar. Yang bertempat di mana ya ini daerah Bekasi. Iya. Setu, Gria Bekasi Permai 2. Nah, di perumahan Gria Bekasi Permai 2 ya. Dan untuk kali ini kedatangan saya itu untuk mereview koleksinya ikan predator Om Hajar. Nah, Boleh. tentunya nih ada di belakang saya nih ikannya nih. Luar biasa, gede-gede dan buas ternyata ya. Oke baik, dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel kita Aquatic Farm ya, jangan lupa untuk dukungannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah dan like dan share-nya juga untuk agar channel ini semakin terus berkembang, khususnya tentang seputar ikan hias, baik ikan predator maupun ikan-ikan aquascape lainnya. Oke teman-teman, dan kita tanya-tanya dulu nih ke Om Hajar nih. Untuk awal mulanya gimana sih Om Hajar ini membuat konsep yang seperti ini? Awal mulanya kita punya lahan 1,8. Terus ini kan di teras nih. Terus pengen buat temen ngopi. Nah, untuk temen ngopi ini akhirnya kita bikin yang pas tinggi 1 meter. Ini dengan dimensi 1,5 kali 50 tinggi 1 meter. Awalnya kita juga ragu karena filtrasinya pasti bingung. Karena awalnya kita pakai top filter, ternyata top filter itu kurang maksimal. Akhirnya kita ganti pakai kanister kayak gini. Nanti kita bahas mungkin masalah filtrasi kanisternya gimana. Lalu untuk ikan sendiri kita awalnya emang kecil-kecil, cuma kayaknya ribet juga. Akuarium segede gini ikannya kecil-kecil cuma 10 cm, 15 cm. Akhirnya udah kita bikin aja 30 sampai 50 cm untuk akuarium segede gini, tapi ikannya nggak terlalu banyak. Nah, di belakang ini teman-teman, 1 meter bro. Gede banget. Emang Om Hajar ini kalau misalkan water tank itu berapa hari sekali ya? Kalau misalkan kita pengen ganti air, emang nggak ribet? Soalnya kan ini ketinggi gitu. Kalau untuk perawatan sih water tank saya sih minimal 5 hari sekali. Ya paling simpelnya sih mungkin seminggu sekali atau 5 hari sekali lah. Itu sebanyak 30%. Lalu untuk yang ekstrimnya sebulan sekali itu sekitar 50%. Lalu untuk kerak-kerak kaca ini kita pakai bantuan sikat kaca, apa namanya ini ya? Ya untuk sikat kaca gitu. Terus selebihnya mungkin kalau emang lagi butek banget, jarang sih, mungkin itu jarang, pernah sekali doang. Kita baru pakai sikat yang di dalam, sikat yang di dalam. Terus ini medianya pun alhamdulillah udah mature juga, ini medianya pakai full CB sama biobol sama sedikit 2 lapis jamet doang. Jadi itu udah alhamdulillah dia makan berak ikan tainya ini udah tersaring, alhamdulillah sih udah bagus. Tuh, jadi begitu teman-teman penjelasan dari Om Hajar. Dari cara filtrasi, apa yang media yang digunakan nanti kita bahas di segmen berikutnya. Nah teman-teman, sekarang kita lihat di dalamnya ada ikan apa aja. Yang jelas ikan monster semua nih teman-teman. Ayo kita lihat. Oke, ini di sini depan saya nih. Kalau nggak salah ini ikan belida. Untuk jenisnya ini ikan belida apa ya Om Hajar? Kalau barangkali teman-teman belum ada yang tahu. Kalau itu belida Bangkok. Iya, kalau belida Bangkok dari Sumatera. Itu asli Sumatera, belida Bangkok. Terus juga ada RTC. Kalau RTC itu kalau belida Bangkok sekitar 50 cm. 40-50 cm. Kalau untuk RTC itu ada 2 ekor ukuran 35 sama 45 cm ya. Kalau ini ikan apa nih Om? Kalau itu Endley Cherry, itu Palmas Endley Cherry. Size-nya sih kalau sekitar 25-25an lah, 25 cm ya. Nah ini juga ada ikan dari keluarga gabus nih. Nah Keluarga Cana. Cana itu asli Indonesia, Cana Toman. Ini terbilang ikan paling ganas nih teman-teman. Rakus. Keluarga Cana yang paling terbesar size-nya maksimal. Itu ukuran 40 cm ya
Dan kalau untuk ikan ini nih, ikan kayak ikan lele ya? Iya, itu Ikan- sebenarnya sama-sama keluarga catfish, tapi dari TSN, Tiger Nose Catfish. Oh iya. TSN itu 25 30 up. 30 up Nah, ini monsternya TSN nih. Masih bisa lebih gede lagi ya bahkan ya. maksimal itu 80. Seingat saya ya. Terakhir pernah ngekip sampai 60 doang sih. Dan di sini ada yang unik juga nih teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada ikan Oscar, cuman dari bentuk apa? Dari segi tubuhnya ini short body ya, Om. Itu SSB tapi dia juga cacat di bawah, bagian bawah ekor itu jatuhnya kalau orang bilang helikopter. Sebenarnya sih biasa aja, cuma ya yang bikin si badannya makin gemuk dan ekornya makin kurus, jadi itu seperti SSB karena badannya makin gemuk dan ekornya tetap tipis. Nah, kalau untuk yang di bawah ini gabus malas bukan, Om? Iya, kalau itu dari keluarga gabus malas, karena gabus malas sebenarnya itu dari teman saya hasil mancing. Dia dapat mancing katanya bagus, ya udahlah saya masukin sini dan memang ternyata kalau lagi stabil warnanya memang bagus itu. Itu warnanya coklat dan list kuningnya cerah banget kalau lagi bagus. Kebetulan saya dapat ukuran 25-30 cm, jadi bener-bener udah enak dilihatnya. Mantap ya, gede banget size-nya. Iya. Dan di sini juga ada ikan palmas apa namanya? Senegalus ya, itu ya. Palmas yang ada di atas. Senegalus. Ya. Jadi sebenarnya ada 3 di sini, Palmas Senegalus, Palmas Enliceri sama albino. Tapi yang albino ada di satu lagi itu karena bengkok-bengkok itunya bentuknya, jadi ya yang bisa masuk ke sini hanya yang Senegalus dan Enliceri, karena kalau yang albino rata-rata nggak bisa maksimal, nggak bisa gede size-nya, bisa ketelan sama ikan lain. Jadi saya taruh di sini hanya untuk Senegalus sama Enliceri yang size-nya dan lebih aman untuk digabung dengan ikan-ikan besar tadi lah seperti RTC, toman dan lain-lain. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada ikan apa lagi ya? Ya di Mana? pojok sana Ini ya? Ya, Nah, itu gelap banget ya, itu ikan kayak black ghost tapi bukan black ghost, itu belida Jawa. Itu asli dari Pulau Jawa, belida punya kita. Jadi saya ambil, emang bentuknya bagus. Terus juga itu sebenarnya ada beberapa cacat karena emang dia dibully kayaknya itu. Lidah Jawa. Jadi dia full hitam ya. Full hitam, tanpa totol dan tanpa bungkuk. Oke. Nah, di sini juga ada ikan catfish juga nih. Ini namanya apa nih? Lele bule. Kalau temanku bilang lele pancawarna, kebetulan ini punya temanku. Jadi dia mau nitip ikan di sini ya sekalian biar aku rawat juga. Size-nya juga udah lumayan gede. Size-nya udah 40-an itu. Nah. 40 sama 30. Mana lagi nih yang gede? Untuk yang atas, Oh iya, yang ini atas dia, yang kita paling besar punya nih. itu ada arwana silver size 60 cm up. Itu kebetulan memang punya teman saya, jadi dia melimpahkan perawatannya ke saya. Jadi saya dipercaya buat ngerawat ini. Alhamdulillah kemarin saya dapat ukuran sekitar, ya paling belum lama lah ini. Ini pun beloknya udah susah, kasihan juga bener ya. Ini karena akuarium cuma dimensi 50, jadi ikan 60 ini agak-agak susah buat dia belok. Ini juga ada Cichlid 99. Ini hasil bulian toman ini, makanya pada cowok itu di belakang kan siripnya. Oh iya ya. Itu hasil bulian toman karena memang dia mentalnya paling berani di antara ikan-ikan lain, walaupun size-nya kecil. Alhasil dia dibully sama toman. Insya Allah mungkin setelah ini saya juga akan karantina dia di tempat lain biar dia lebih segar lagi. Dan ini nih yang mirip ikan bawal nih teman-teman. Ini namanya ikan pacu nih teman-teman. Ini ikan pacu ini galak nggak, Om?
Kalau pacu dibilang galak sih enggak, tapi dia lebih ke jahil ya. Rata-rata kalau punya ikan pacu itu jangan naruh mesin di dalam akuarium, artinya kabelnya itu bakal sering-sering dicemil-cemilin sama dia, bakal dicemilin Pak sama dia deh pokoknya. Saya dulu pernah naruh mesin itu, saya habis 3 mesin karena konslet sama dia dicemilin. Ini saya kebetulan dapat ukuran 35 up. Berarti bahaya juga ya. Ya kalau Sampai terkelupas itunya kabelnya. kalau untuk yang pemula mungkin disarankan untuk melapisi kabelnya dengan mungkin dengan selang atau dan lain-lain lah. Saya berani ukuran sebesar ini masuk ke akuarium ini karena memang saya pakai sistem kanister. Jadi sama sekali nggak ada kabel-kabelan yang masuk ke akuarium. Jadi untuk teman-teman kalau mau pengen pelihara pacu, untuk dipertimbangkan lagi ya. Iya. Dari segi Safety, keamanan. safety-nya, keamanan untuk kabel-kabelnya, pokoknya harus ada pelindungnya, dilapisin ya pakai selang kata Om Hajar. Dan di sini juga ikan bawal nih teman-teman nih. Ikan bawal itu apa nih Om? Ya itu bawal sebenarnya sih, hanya untuk ngeramein aja. Karena memang saya targetnya memang pengen cari black pacu, cuma belum ada yang cocok. Mungkin kalau teman-teman punya black pacu bisa tawarkan ke saya, nanti bisa kontak ke Aquatic Farm buat kontak ke saya. Karena memang saya lagi cari black pacu sekitar 30 cm sebenarnya. Jadi saya agak maksain dikit, jadi masukinnya ke RBP ini. Tuh, dari Om Hajar katanya lagi nyari pacu ya, yang black pacu ya. Barangkali dari teman-teman ada dari sekitaran Bekasi ataupun Cikarang, boleh hubungin saya ataupun langsung kontak Om Hajarnya. Dan ini juga ada ikan koi nih. Emang ini koi nggak dihajar Om? Sebenarnya koi itu saya tadinya ada 5, sekarang sisa 2, dan itu prediksi saya sudah habis oleh RTC 50 cm itu. Itu pun sisiknya udah pada hancur sekarang ini. Ya sebenarnya beli koi mungkin hanya untuk pakan mereka aja lah. Karena kan koi besar saya nggak beli karena emang yang kecil-kecil aja. Sama terakhir tuh saya ada punya kapiat 2 habis juga katalan sama RTC. Oke, buat teman-teman saran saya kalau untuk tank mat, apalagi kalau udah punya catfish sebesar ini 40-50 cm atau ikan-ikan lain galak kayak toman saya 40 cm, disarankan itu tank matnya yang agak besar juga, ukurannya minimal 30-35 cm, karena koi pun yang ukuran 25 cm itu tetap ketelan juga itu. Dari 5 ekor sisa 2 ekor saya kemarin. Jadi itu untuk tank matnya. Untuk yang lain sih yang lebih aman sebenarnya palmas ya, keluarga palmas, walaupun dia ukuran 20 cm tapi itu tetap aman di mulutnya RTC, nggak bakal dicolek sama dia atau sama ikan catfish lain, karena dia emang cenderung punya duri banyak. Nah itu dia teman-teman, untuk RTC bahaya juga nih ikan buat dijadiin tank mat. Jadi untuk dipertimbangkan lagi yang seukuran, kira-kira yang seukuran lah, jangan yang lebih kecil dari dia, auto dimakan bos. Oke, jadi teman-teman sekarang kita ada sesi ngasih makan ikan ini nih. Om Hajar, ini kita lagi mau dikasih makan pakai apa nih Om Hajar? Sebenarnya konsumsi rutin itu lele potong. Biasanya sih setengah kilo itu 2 kali makan ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah kebetulan tadi ada packingan kiriman pibas, kebetulan ada yang tewas 1, saya beli di tempat lain, jadi kita coba untuk kasih pibas ini ya. Ini sekitar 13-15 cm nih. Tadi tewas 1, jadi coba kita kasih makan ke ikan predator yang ada di mega tank ini ya. Oke, siap. Nah itu dia teman-teman, mari kita siapa yang dapat. Oh ternyata dimakan sama arwana silver teman-teman, jumbo. Oke, ikan pibasnya yang dapat arwana silver. Dan untuk cemilannya Om Hajar ini mau ngasih jangkrik nih teman-teman. Nah untuk cemilan ya. Oke, kita lihat bareng-bareng.
Nah, untuk selingan dia juga dikasih makan pelet nih teman-teman. Untuk Toman sendiri dia doyan pelet nggak Om? Kalau Toman sih enggak, dia memang murni predator ya, jadi makannya lele potong biasanya. Lele potong, terus RTC juga makan lele potong, kepalanya pun dimakan sama RTC, palmas itu lele potong, semua lele potong. Biasanya yang makan jangkrik hanya Oscar, Arwana Silver, kadang-kadang juga pacu. Itu biasanya yang makan jangkrik. Kalau untuk apa namanya selingan si pelet, memang ada lele, ada Secret 99, Oscar pun kadang makan juga dan lain-lain. Jadi memang ini nggak saya batasin, terserah dia mau makan apa. Jadi emang karena Oscar pun kayak termasuk Oscar, pacu itu omnivora, apapun makan, jadi saya kasih semuanya. Oke. Nah, sayang sekali di sini lele potongnya kita nggak dapet. Jadi sementara Om Ajar ngasih makan cemilannya pakai jangkrik. Nah, itu dia teman-teman kunjungan kita kali ini ke rumah Om Hajar, dan kita tadi sudah lihat koleksinya Om Hajar, ada ikan apa aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan jangan lupa juga subscribe dong, yang suka ikan subscribe ya. Oke, Om Hajar, terima kasih banyak ya Om Hajar. Terima kasih juga atas kunjungannya. Semoga yang tadi kita bahas jadi pelajaran buat kita juga untuk segala macam yang tadi kita punya ya. Semoga bermanfaat dengan lain-lain lah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ayo Om Hajar, saya pamit. Siap. Oke teman-teman, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.